Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Dato Karama Palu. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Asriana MSc. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Oke, saya Karmiasi. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Karmiasi, sebagai ketua kelompok sekaligus moderator dengan NIM 1951-20215. Kemudian ada Asyafa Amaturta 1951-20166, Agini Analta 1951-20167, Fahmi Sidik 1951-20207, Jihan 1951-20186, Gufron 1951-20187, Jihan Alawiyah 1951-20200. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kepemimpinan. Baik, pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut Keating, kepemimpinan adalah merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan atau mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Tugas kepemimpinan pada dasarnya meliputi 2 bidang utama, yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas yang berhubungan dengan kekompakan disebut relationship function. Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan yaitu ada 6. Pertama, memulai. Kedua, mengatur. Ketiga, memberitahu. Keempat, mendukung. Kelima, menilai. Keenam, menyimpulkan. Selanjutnya, tugas pemimpin menurut James A. F. Tonnen, tugas utama seorang pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, manajer adalah forcing mediator. Yang keenam, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Yang ketujuh, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan dalam kekompakan antara lain yaitu 1. Mendorong, 2. Mengungkapkan perasaan, 3. Mendamaikan, 4. Mengalah, 5. Memperlancar, dan 6. Memasang aturan main. Baiklah, sekian tugas kepemimpinan. Menurut Hadari Nawawi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi instruktif yaitu pemimpin sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah, sehingga keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Maka dari itu, fungsi orang yang dipimpin dalam melaksanakan suatu perintah. Kemudian, fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif yaitu pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai bentuk dari komunikasi dua arah untuk usaha menetapkan keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dengan orang yang dipimpinnya. Kemudian, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi yaitu pemimpin dapat mengaktifkan anggotanya dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Dan kemudian, fungsi delegasi. Fungsi delegasi yaitu pemimpin memberikan pelimpahan
sampai dengan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi merupakan kepercayaan seorang pemimpin kepada seorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian, yaitu pemimpin dapat membimbing, mengarahkan, mengordinasikan, dan mengawasi setiap aktivitas anggotanya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam. Pertama, istilah kepemimpinan dalam Islam. Di dalam Islam, kepemimpinan identik dengan sebutan khalifah, yang berarti wakil atau pengganti. Yang kedua, prinsip kepemimpinan. Islam memberikan prinsip dasar kepemimpinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip tauhid, prinsip musyawarah, dan prinsip adil. Selanjutnya yang ketiga, yaitu karakteristik pemimpin ideal. Beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan dalam Islam yaitu setia. Pemimpin dan yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah SWT, terikat pada tujuan, menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam, memegang teguh amanah, tidak sombong, disiplin, cerdas atau fatahna, terbuka, bersedia dikritik dan mau menerima saran dari orang lain, serta keikhlasan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter, disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompok. Artinya memimpin adalah menggerakkan dan memaksa anggota kelompok. Yang kedua, tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan pemimpinannya, dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Yang ketiga, tipe demokratis, yaitu pemimpin duduk berbawah di tengah-tengah anggota kelompok. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dengan bawahan, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara. Dan yang terakhir, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga semi-demokratis atau manipulasi diplomatik. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, atau konsep yang ingin diterapkan di lembaga pendidikan, maka hal tersebut akan dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya, tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai kepemimpinan. Jika ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.